Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Buya, saya tadi terfokus juga apa yang disampaikan oleh Prof. Han, bahwa ini tentang relasi pemikiran, Buya. Ternyata relasi pemikiran itu akhirnya jauh ke dalam kepada siapapun dan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, Buya. Bisa dijelaskan, Buya? Sebetulnya ya, pergaulan itu sejatinya pemikirannya. Kalau jasad mah hanya sekedar bersentuhan kok. Bisa satu ranjang, bisa bersatu dalam pelukan, tapi tidak dalam satu pemikiran. Mensana in corpore sano ya? Iya. Jadi yang membuat kita persahabatan kita berkesinambungan itu kan karena ada kesamaan dalam pemikiran-pemikiran. Kalau nggak sama tidak akan lama kok, tidak akan berpisah. Ya artinya pemikiran itu kita punya visi dan misi yang sama. Jadi umpamanya kalau kita ini mau ke Jakarta, Pak Afkar mau ikut, mau kemana? Mau ke Subang, bisa. Tapi tujuan kita beda kan, visi dan misi kita berbeda. Bisa nggak kita naik mobil bersama? Oh bisa, mau ikut, boleh ikut. Tapi sampai Pamanukan, Anda saya persilakan turun. Anda mau ke Subang kan? Betul. Silakan turun. Saya ke Jakarta kok. Ya kan begitu pada akhirnya. Yeah. Yang satu ke Bekasi, ya belum ke Jakarta ya turun juga. Jadi kalau tidak ada kesamaan persepsi, ada kesamaan visi dan misi, ya pergaulan kita tidak akan berkesinambungan, akan berpisah kapan saja. Dalam rumah tangga juga sama, sudah tinggal matinya saja, sudah nenek-nenek kakek-kakek bercerai kok. Itu sebagai pertanda bukti bahwa pergaulan pemikirannya tidak ada kemiripan, tidak ada kesamaan. Kemudian lagi juga ini pemikiran-pemikiran yang terlalu cepat matang. Sebenarnya usia perempuan ini masih muda, usia bersukaria, usia hura-hura, usia ya namanya masih muda. Langsung dewasa karena ibu bapak tiada dan adik-adik masih kecil-kecil, semuanya membuat dia cepat dewasa. Ini ada masalah, nanti mohon ditanggapi oleh Profesor Han. Jadi perkembangan emosi anak itu sendiri, ya diharapkan secara kronologis pertumbuhan emosi itu bertahap, alami, ya jangan meloncat, karena juga berbahaya. Kedewasaan yang dipaksakan segala macam. Ini saya umur segitu sudah membawa tanggung jawab yang begitu tinggi. Makanya nanti ada hubungannya dengan masalah larangan anak-anak mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Ada larangan ya. ILO itu maksudnya larangan anak umur tidak boleh dipekerjakan gitu. Kenapa? Itu akan menimbulkan loncatan-loncatan emosi yang belum saatnya untuk muncul. Dulu waktu saya kecil, saya banyak punya teman anaknya orang-orang miskin, kelas 3 SD, kelas 4 SD. Itu mereka pulang sekolah jualan es lilin. Jualan es lilin pakai termos tuh, ya es lilin itu karena rumah tangganya memaksa dia harus ikut berpartisipasi. Anaknya masih SD ini. Apa enggak terharu anak SD kelas 4 dagangan es lilin sambil menghitung uang hasil jualannya ini buat adik sekian, yang ini buat mama, yang ini buat bapak, yang ini buat saya.
sudah menghitung. Ya. Itu kan bukan pikiran anak-anak SD kelas 4. Nah, bagaimana pengaruhnya? Itu besar sekali pengaruhnya untuk pertumbuhan fisik juga, pertumbuhan psikologis anak-anak itu sendiri di kemudian hari. Ya, jadi jangan sampai ada lompatan-lompatan emosi, ya, karena kita salah. Ya karena kondisi memaksa seperti itu. Nah ini juga sama, ibu bapak sudah nggak ada, adik masih kecil-kecil, akhirnya dia bertanggung jawab sebagai single parent dan dia merasakan seperti anak-anaknya sendiri tanggung jawab bagaimanapun juga. Nah ini juga perlu tanggapan dari Profesor Hans tentang pertumbuhan emosi pada anak-anak yang tidak kronologis gitu. Silakan. Ya. Baik. Ini waktu sudah semakin larut nampaknya ya, dan itu artinya kita sudah langsung masuk pada closing statement. Namun tadi Buya juga sempat nyinggung, Prof Han harus juga bisa menjabarkan tentang psikologi yang apa namanya? Psikologi umur begitu ya, yang perlu dengan tanggung jawab begitu. Pertumbuhan emosi. Pertumbuhan emosi begitu, tapi juga dijawab dalam closing statement aja saya kira. Oleh karena itu, silakan kepada Prof Han untuk closing statement. Baik, ya saya menambahkan sedikit saja dari yang sudah disampaikan Buya secara praktis betul tadi, bahwa dalam psikologi itu ada satu materi penting yang diajarkan Buya dengan judul psikologi perkembangan manusia. Bahwa manusia itu punya tahapan-tahapan perkembangan, mulai dari masa kanak-kanak nanti dibagi lagi, setelah itu masa remaja dibagi lagi, setelah itu masa dewasa, lalu masa lanjut usia. Nah di setiap tahap perkembangan itu ada yang disebut tugas-tugas yang harus dipenuhi, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah kadang-kadang terjadi kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, sementara badan terus bertambah usianya, perkembangan terus lanjut. Nah kekosongan-kekosongan itu ikut dari belakang. Dan ini yang kemudian bisa menjadi masalah di perkembangan selanjutnya. Nah kekosongan-kekosongan inilah yang membuat munculnya perilaku-perilaku yang disebut perilaku dia bergerak ke depan, tapi ada yang terasa menarik di belakang. Nah ketika yang di belakang ini menarik, ini bisa menjadi masalah di kemudian hari. Ini namanya perilaku regresif. Perilaku regresif itu ada yang manggil-manggil untuk berbalik karena tugas itu, kebutuhan itu belum terpenuhi. Nah ini yang kemudian bisa menjadi masalah psikologis dalam perkembangannya di kemudian hari. Misalnya tadi masa remaja. Sigmund Freud bilang ini masanya di mana mereka belajar keluar rumah, belajar bersosialisasi dengan temannya. Karena di sini masalah dia istilahnya itu hujan badai dalam perkembangan manusia itu di masa remaja ini, belajar mengenal dunia. Nah, ketika di masa remaja ini dia kekurangan katakanlah kekurangan slot atau kebebasan untuk menjalin relasi dengan sesamanya, ini bisa bermasalah betul, bisa bermasalah serius karena itu memang di jalur perkembangannya itu harus terjadi di masa itu. Begitupun dengan masa kanak-kanak tadi, ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi. Nah kalau nggak terpenuhi, dia menjadi semacam, kita bisa menyebutnya sebagai apa ya, mungkin cacat-cacat mental yang perlu nantinya dibenahi di kemudian hari. Ya seperti itu. Begitu Bu ya. Jadi kami melihat bahwa manusia itu ada tahap perkembangannya. Di dalam setiap tahap perkembangan itu ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, dia menjadi cacat-cacat dalam perkembangannya. Seperti itu Bu ya. Terima kasih. Disebut oleh orang itu masa kanak-kanak yang kurang bahagia. Iya, iya. Iya, iya. Menimbulkan masalah ya. Iya. Jadi kurang bahagia gitu. Karena dia tidak bermain-main. Dia dagang es kok. Dia anak seumur anak SD kan 10 tahun. Dia sudah perlu tanggung jawab untuk ngasih jajan adik-adiknya dan ngasih uang buat ibunya. Ini kan bukan tugasnya anak kecil. Nah, dia tidak pada saat dia masih usia bermain-main, dia sudah serius
sebagai orang dewasa, tanggung jawab ekonomi untuk keluarga, ini kan juga berbahaya untuk masa depan dia. Nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan psikologi. Iya. Ya, makasih begitu kira-kira. Ya, baik.